Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi dari konsep PCR dan pengembangan teknik PCR yang beranggotakan yang pertama ada Dwi Cahyo Purnomo, yang kedua Gali Surya Laksono, ketiga Kamaluddin, dan keempat Saikal Fadil Albani. Yang pertama ada pengertian. Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu teknik atau metode memperbanyak atau mereplikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Yang selanjutnya ada pengembangan teknik PCR. Teknik PCR mulai berkembang setelah ditemukan enzim DNA polimerase yang dapat mereplikasi DNA. Pertama kali ditemukan pada tahun 1955 dan berhasil dipurifikasi pada tahun 1958. Teknologi PCR modern dan otomatisasi belum berkembang sampai tahun 1983. Teknik ini dimulai dirintis kembali oleh Kary Mullis pada tahun 1983 dan mulai dikembangkan pada tahun 1985. Kary Mullis memperoleh hadiah Nobel pada 1993 berkat temuannya tersebut. Yang selanjutnya ada manfaat teknik PCR. Manfaat dari penggunaan teknik ini adalah untuk menghasilkan potongan DNA yang sama dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk mempermudah dalam mempelajarinya atau menganalisisnya. Prinsip teknik PCR. Prinsip dasar PCR adalah proses siklus yang berulang meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi. Oleh enzim DNA polimerase, PCR dimulai dengan cetakan DNA dalam jumlah yang sedikit atau nanogram. Kemudian setelah mengalami beberapa siklus amplifikasi, jumlah kopi DNA akan menjadi jutaan kali lipat. Itu menurut Maktuha 2014. Cara kerja PCR. Yang pertama ada denaturasi. Ada proses denaturasi, panas mempengaruhi standar DNA. Strand DNA terpisah menjadi DNA beruntai tunggal. Yang kedua ada penempelan. Pada tahap penempelan ini suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sequence single strand DNA. Yang ketiga ada elongasi. Pada suhu ini tak polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Di sini ada cara kerja teknik PCR. Prosedur dan aplikasi PCR dalam diagnostis. Sebelum melakukan prosedur amplifikasi DNA dengan teknik PCR diperlukan pengenalan peralatan dan bahan terlebih dahulu sesuai dengan metode pengembangan PCR masing-masing. Peralatan teknik PCR yang pertama ada biosafety cabinet, mesin PCR, pipet mikro, tabung, perangkat elektroforesis, bahan larutan buffer stock, larutan DIEP, larutan oligonukleotida primer, larutan enzim tak DNA polimerase. Yang diperlukan dalam proses PCR pada reaksi PCR diperlukan DNA template, primer spesifik, enzim DNA polimerase yang termostabil, buffer PCR, ion Mg2+, dan thermal cycler. Cara kerja itu pertama, PCR mix solution untuk keperluan 10 mikroliter per reaksi, maka campurkan aqueous steril sama dengan 2 mikroliter. PCR mix 5 mikroliter, primer 1 mikroliter, primer 2 1 mikroliter, dan sampel DNA 1 mikroliter. Aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit infeksi. PCR mempunyai beberapa keunggulan untuk deteksi patogen penyebab infeksi. Teknik ini sangat bermanfaat untuk patogen yang tidak bisa atau sulit dibiarkan secara in vitro. Patogen yang mempunyai inkubasi lama, dan jika patogen itu tidak dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup banyak, teknik ini dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai agen penyebab infeksi seperti virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Di antaranya ada human papilloma virus, deteksi infeksi cytomegalovirus, deteksi infeksi virus influenza A, deteksi infeksi Mycobacterium tuberculosis, deteksi infeksi gonore, dan deteksi infeksi difteri. Di sini ada aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit infeksi. Aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit genetik. Analisis DNA dapat menentukan adanya mutasi genetik tertentu sebelum tes. Genetik umumnya berdasarkan analisis biokimia yang mengukur apakah ada atau tidak ada suatu enzim atau produknya. Analisis DNA berdasarkan pada adanya gen termutasi. Oleh karena itu, dikembangkan uji penapisan untuk suatu penyakit genetik. Penyakit genetik yang sudah dapat
dideteksi menggunakan teknik PCR ini diantaranya sickle cell atau anemia, sel sabit, ovalositosis, dan peramalan hemofilia. Di sini ada daftar pusaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.